bagaimana cara-caranya untuk mensubmit dari sistem permit ini. Harapannya adalah dengan sosialisasi ini bagi teman-teman lain yang belum tahu dalam satu company diusahakan untuk dijelaskan oleh teman-teman yang join di hari ini. Supaya apa? Supaya sama-sama saling tahu. Dan kami rasa ya teman-teman yang join di sini bertanggung jawab untuk menginformasikan mungkin teman-temannya dalam satu company bagi yang sakit atau bagi yang onsite untuk bisa mensubmit permit itu sendiri. Nanti akan disampaikan oleh Mbak Aulia. Mungkin waktunya nggak terlalu panjang, tapi teman-teman nanti jika ada pertanyaan bisa juga di chat atau di resend. Jadi supaya kita nggak ganggu pada saat menjawab pertanyaan yang memang sedang diterangkan. Kurang lebih seperti itu. Baik, Mbak Aul, apakah sudah ready untuk silakan mensosialisasikan? Sambil di share screen aja punyanya Pak Nadif. Mbak Aul? Kalau dari Mbak Aule nggak ada, saya bisa share screen juga kok, Pak. Oke, silakan. Suaranya boleh Mbak ya? Aul aja nggak ada, makanya pakai punya ini aja, punya Mas Nadif. Minta tolong dulu supaya nggak terlalu lama waktunya, sayang. Dari siapa, Pak? Dari Mas Azhar aja boleh, silakan. Dari saya aja, Erli ya? Oke, silakan aja langsung sosialisasi. Dimulai aja. Oke. Saya share screen dulu ya, teman-teman ya. Sebentar. Udah kelihatan ya untuk share screen saya ya? Sudah, Oke, Pak. kelihatan. Silakan dilanjut. Sudah, Pak. Oke, siap. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi kita ada sosialisasi lagi nih untuk set access permit. Jadi ini sebagai guideline dari teman-teman juga. Nanti kalau misalkan memang ada masalah atau gimana itu bisa langsung ditanyakan di akhir sosialisasi ini. Dan saya juga pengen ngasih tahu dari gimana sih step-step dari awalnya itu dari Medline, dan juga kalau misalkan nanti ada yang mau melakukan request permit itu di OWS ya. Nah, ini contoh adalah set access permit association. Nah, sebenarnya dari set access permit ini itu kita ada beberapa fase, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak semua sadar, itu kita kan ada mulai dari fase create SAP-nya, dari create submit kita data-datanya, lalu ada RTS approval, lanjut ke sini, RTS approval. Setelah RTS approval ada ROH approval. Nah, kedua approval ini memang harus dilakukan oleh RTS dan ROH yang berwenang, Pak, yang memang itu terlihat dari saat submit Medline ataupun saat submit OWS itu tuh ada di bagian bawah formnya itu terlihat RTS-nya itu siapa, ROH-nya itu siapa, begitu. Nah, lalu ada setelah full approve dari RTS dan ROH, akan dilanjutkan ke fase dokumen rilis, Pak. Nah, dokumen rilis ini itu adalah apa? Dokumen rilis itu adalah fase di mana Bapak atau rekan-rekan semua itu melakukan rilis permit. Permit yang dirilis itu adalah permit PDF kita, PDF Huawei, versi Huawei, yang akan dikirimkan ke TLP, Pak. Karena set access permit ini, kita baru integrasi ke 4 vendor, 4 TLP, yaitu TBG, CMI, DHost, dan TBG, CMI, DHost, dan DMT. Oleh karena itu, selain dari 4 TLP ini, itu tidak melakukan integrasi, Pak. Tetap bisa dilakukan oleh OWS, bisa dilakukan melalui OWS, tapi belum terintegrasi secara langsung ke TLP. Begitu. Jadi memang kita nanti by email masih. Nah, di fase dokumen rilis ini juga, ini kita harus adanya user action, Pak. Maksudnya user action di sini Bapak harus klik fase dokumen rilis ini biar bisa terlihat apakah permitnya itu berhasil atau tidak, begitu. Lalu lanjut dari dokumen rilis ini, kita akan ada master.
setelah dari dokumen rilis ini, kita akan lanjut ke fase TLP vendor. TLP vendor ini adalah apa? TLP vendor ini adalah fase di mana dari CMI TBG di host itu melakukan approval atas permit yang Bapak request gitu. Apakah request permit ini disetujui oleh TLP atau tidak? Nah, kalau tidak disetujui akan masuk ke permit revision begitu. Kalau tidak disetujui akan masuk permit revision, kalau disetujui akan masuk ke access site logbook. Di access site logbook ini Bapak langsung bisa punya beberapa dua file, yaitu file SIK-nya dan file SIK versi TLP dan SIK versi Huawei begitu Pak. Setelah dari set access logbook ini akan masuk ke RTS review dan selesai. Itu untuk flow-nya ya Pak. Nah, ini adalah SAP versi OWS. Jadi untuk SAP versi OWS ini seperti biasa itu masuk dengan menggunakan akun Huawei, akun OWS sorry. Itu bisa dicari langsung di kolom pencarian ada SAP dan bisa langsung klik new request seperti itu. Nah, cara pembuatannya itu sama, kita bisa pilih TLP yang mau kita buatkan permitnya, NIK KTP kita itu juga harus kita masukkan di sebelah bawah sini. Lalu phone number, full name dan email ini biasanya sudah autofill Pak. Mohon jangan kebanyakan diganti karena email, phone number ataupun nama itu juga mereka yang akan divalidasi di TLP nantinya. Dan company ini bisa diisi berdasarkan company Bapak masing-masing begitu. Lanjut. Oh ya, untuk TBG dan DMT itu kita membutuhkan adanya foto KTP juga Pak saat validasi user ya. Nah, di sini kita juga ada pembuatan SAP-nya itu teman-teman sekalian udah ngerti semua. Untuk operasi itu kita 30 hari, project itu 7 hari. Sorry, project itu 14 hari, operasi itu 30 hari. Dan ini kita juga ada filter berdasarkan activity type, ada filter juga berdasarkan job kategorinya juga. Nah, di sini kita bisa lihat nih, RTS dan ROH ini kita terisi otomatis berdasarkan cluster FM Office-nya, Pak. Cluster atau FM Office. Jadi, untuk mappingan RTS dan ROH ini, sekali lagi itu termapping berdasarkan cluster ataupun FM Office ya. Begitu. Kalau misalkan memang RTS ataupun ROH-nya itu belum terlihat atau belum muncul di sini, berarti dari cluster atau FM Office site tersebut itu harus memberikan mappingan ke Mbak Ella agar bisa kita mapping, Pak, berdasarkan siapa RTS dan ROH-nya begitu. Nah, di sini tadi yang saya bilang ada perilisan dokumen, yaitu fase dokumen rilis yang sebelah sini, Pak. Fase dokumen rilis yang sebelah sini. Itu akan membuka web seperti ini, itu ditunggu sampai proses loadingnya itu selesai. Antara memang itu di reject ataupun approve, itu semua akan lanjut ke fase setelahnya ketika Bapak semua udah klik OK, Pak. Begitu. Nah, di sini juga ntar terlihat ada file PDF-nya. Di sini adalah set access logbook di mana Bapak check in ya Pak, berarti Pak. Check in ke site-nya. Nah, ini kalau untuk di OS juga kita ada query SAP-nya, Pak, kalau di versi yang laptopnya. Itu seperti sama juga kalau di Medline juga kita punya versi Medline untuk query tiket-tiketnya, Pak. Nah, kalau untuk pending saya ini adalah SAP yang memang itu butuh action dari Bapak semua, begitu. Nah, mungkin dari teman-teman semua lebih familiar untuk pembuatan SAP berdasarkan versi mobile ya, Pak ya, versi Medline di sini. Nah, caranya juga sama, Pak. Itu Bapak tinggal masuk login ke OS-nya, login ke Medline-nya, lalu pilih environment production, Pak. Production HC Singapura. Yang ini, OS 2.0 production HC Singapura. Nah, untuk OS dan password-nya itu, untuk pertama kali Bapak login, itu masih default, Pak. OS account-nya itu seperti yang sudah diberikan oleh Mbak Ella. Nah, untuk password-nya itu, default-nya itu adalah Huawei 123 tanda tanya. Nah, mohon untuk teman-teman semua, itu ini harus dimengerti. Ketika pertama kali login,
Bapak-bapak teman-teman semua ini pasti membutuhkan untuk mereset passwordnya dulu Pak, mengganti passwordnya. Jadi Huawei 123 tanda tanya ini akan diganti oleh password yang Bapak pilih. Jadi untuk beberapa saya mendapatkan eskalasi terkait passwordnya yang tidak bisa masuk. Nah, itu kemungkinan besar sudah diganti passwordnya sebelumnya, berarti Bapak sudah melakukan login. Tapi kalau misalkan memang belum melakukan login, bisa japri ke saya, biar saya bisa lakukan biar saya lakukan reset password. Tapi saya juga harus validasi apakah memang akun ini milik Bapak atau bukan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Ada juga ini cara loginnya, cara masuknya lagi. Ini bisa masuk ke My Tools ya Pak. Kalau yang belum ada SAP-nya, My Tools, not downloaded, cari SAP Pak di sini Pak. Nah, kalau enggak kalau yang udah di-download itu ada SAP di sebelah sini Pak. SAP Site Access Permit seperti itu. Ini bisa langsung langsung di-open aja Pak. Nah, tampilan utamanya itu, tampilan homepage-nya SAP ini adalah seperti ini Pak. Ini tampilan SAP-nya ada tiga bening, yaitu buat SAP buatan saya, dan ada SAP pending saya gitu. Nah, cara pembuatan SAP-nya juga hampir sama dengan yang OS atau versi web. Itu kita pertama akan submit PIC SAP-nya dulu nih, nama TLP-nya apa, habis itu nama perusahaan dan NIK-nya juga itu harus diisi ya Pak. NIK-nya itu tolong dicermati lagi, NIK-nya adalah NIK KTP Pak, bukan NIK karyawan. Dan tolong dicek lagi, NIK kita itu, NIK Indonesia itu ada 16 digit. Jadi kalau misalkan ada eskalasi yang datang ke saya, NIK-nya itu kurang dari 16 digit, saya sudah pastikan itu NIK-nya yang salah ya Pak. Begitu. NIK yang kita terima juga itu NIK berdasarkan dari admin-admin Bapak semua yang diberikan ke Mbak Ella. Jadi kalau misalkan memang ada perubahan NIK, maksudnya ada salah pengiriman data NIK, itu bisa dikonfirmasi lagi ke Mbak Ella biar bisa langsung saya ganti juga ya. Nah, nggak ada yang dokumen ini saya sebentar. Oke, mungkin ada satu fase yang kekurangan. Kita ada satu fase lagi namanya dokumen rilis. Nah, dokumen rilis itu tadi sama Pak, sama kayak yang kan kita tadi udah masuk SAP sini, lalu akan validasi ya Pak nanti Pak, akan validasi, lalu dari validasi itu akan terlihat apakah user-user Bapak ini sudah sudah terdaftar di masing-masing TLP atau belum begitu. Karena kita tidak bisa melakukan permit jika ternyata bapak-bapak ini atau rekan-rekan ini belum ada di sistemnya TLP kita Pak. Nah, nanti saya demokan juga Pak untuk pembuatan SAP-nya. Di sini setelah dokumen rilis akan masuk ke akses site workbook. Nah, di akses site workbook ini juga itu terlampir akan ada dua file, yaitu file SAP. Halo Pak, sharing screen-nya Ya, nggak ada ya? dari sini nggak ada ya? Iya. Oke, sebentar, sorry. Oke, ini ya, udah ada ya, teman-teman ya. Sudah Pak. Set akses site workbook ini nih nanti teman-teman semua akan bisa bisa ambil dua file, yaitu surat tugas dan SIK, begitu. Nah, ini untuk query buatan saya dan pending saya itu sebenarnya dari bapak semua, nggak ada yang nggak banyak lah yang dapat bingung di sini. Nah, cuman saya coba untuk melakukan sosialisasi ataupun demo ya ke teman-teman semua terkait SAP ini. Sebentar, saya lakukan demo. Sebentar.
Sudah terlihat ya? Sorry Mas Azhar, ini udah di-record belum ya Mas? Oh, kurang tahu itu Mbak Ella sudah di-record belum ya Mbak ya? Kalau dari partisipan itu nggak bisa nge-record, Pak. Kayaknya harus hostnya deh. Sebentar, saya login SAP-nya dulu bentar. Bentar. Bentar, ini sedang login. Oke teman-teman semua, ini adalah tampilan dari headline ya. Kita bisa masuk ke SAP-nya. Nah, ini contoh dari akun saya, Hajar Bayati Nugraha, ketika saya ingin melakukan permit request, begitu. Nah, kita bisa masuk ke buat SAP, lalu contoh untuk ke CMI ya, begini. Saya masukkan untuk nama perusahaannya apa, NIK saya juga saya masukkan. Nah, ini saya masukkan NIK saya yang salah ya, Pak ya. Nah, ini untuk pertama kalinya user submit, itu belum tervalidasi. Nah, cuman validasinya itu ada di fase yang seperti ini, Pak, di Klik SAP yang ada button validasi PIC-nya. Saya juga memang nih beberapa banyak dari teman-teman yang memang itu mempunyai masalah di validasi PIC, entah itu tidak terdaftar di TLP-TLP-nya, kebanyakan kalau untuk validasi PIC ini tidak tembusnya itu di CMI. Betul. Nah, itu bisa terjadi karena NIK salah isi ataupun dari data Bapak semua ini berbeda dengan data yang ada di TLP ataupun mungkin data yang kami terima dari Mbak Ella itu berbeda dari yang Bapak masukkan di Medline di sini, Pak. Nah, kalau untuk kita validasi pertama kalinya ini, kita bisa klik validasi PIC, Pak. Nah, bisa terlihat di sini, Pak, user is not valid. Kenapa? Karena saya memasukkan NIK saya yang salah. Otomatis dari sistem OWS ataupun dari sistemnya TLP itu tidak melihat adanya NIK yang betul atau NIK yang sudah terdaftar begitu. Kalau seperti ini bisa tolong langsung dijaprikan ke Mbak Ella untuk pembetulan data, Pak. Karena kita juga banyak nih instalasi seperti ini, dan datanya itu sebenarnya kalau dari OWS itu sudah ada dan sudah sinkron, tapi di TLP-nya yang belum sinkron. Jadi otomatis Mbak Ella juga harus mengupdate data rekan-rekan semua itu di TLP masing-masing juga begitu. Nah, ini saya coba untuk back lagi ya. Saya buat SAP dengan data saya yang betul. Saya contoh ke CMI. Sorry, salah. Oke, di sini saya lakukan submit. Nah,
Di sini akan mengambil datanya lagi, sudah submit. Mohon ditunggu sebentar. Nah, ada validasi PIC. Tadi akan validasi usernya. Kalau usernya itu ada di bagian CM. Nah, tolong ini ditunggu saja ya untuk validating user. Kemarin saya dapat isu ada validasinya itu yang dipencet itu tidak muncul apa-apa. Itu bisa langsung jatuh saya juga masih troubleshooting tentang hal itu. Nah, kalau memang usernya valid, itu akan muncul pop-up seperti ini Pak, user validation sukses. Sorry, itu bisa langsung di-close saja Pak. Itu bisa langsung di-close. Nah, kalau misalkan tidak terlihat ada yang berbeda, itu bisa langsung di-scroll ke bawah Pak. Nah, formnya itu ada di bawah. Begitu. Kita bisa pilih tipe aktivitasnya apa. Dan site ID-nya berapa Pak. Sebentar, saya coba cari site ID-nya CMI ya Pak. Atau saya coba ambil site ID yang lain dulu ya. Soalnya takut biar ini kan jadi salah satu pencerahan. Sorry. Nah, ini ketika kita sudah masuk ke site ID-nya, itu kita akan mendapatkan 2 RTS ini, Pak. Akan punya 2 mapping RTS, itu RTS dan ROH-nya. Ini kita bisa pilih, Pak. Andi Zulkar sama Rudi Munafki, misalkan contoh. Nah, di sini juga ada foto KTP dan dokumen pendukung yang harus diisi, Pak. Begitu. Ini wajib Pak untuk foto KTP dan dokumen pendukung. Untuk trial ini tidak saya isikan dulu utamanya. Nah, mohon dicermati Pak. Ini ada tanggal mulai. Ada tanggal mulai di sini. Tanggal mulai di sini itu nantinya ketika fase dokumen rilis itu tidak boleh lewat dari tanggal mulai ini, karena fase dokumen rilis itu adalah fase kita memberikan request permit kita itu ke TLP. Kalau misalkan start date-nya itu kita sudah lewat dari saat kita ingin melakukan request ke TLP, itu otomatis bakalan di cancel sama TLP-nya, bakalan di reject begitu. Jadi misalkan Bapak melakukan request sekarang jam 10 misalkan ya. Sekarang misalkan request jam 10. Otomatis di jam 2 Bapak misalkan bisa mungkin di jam 12 untuk request masuk permitnya gitu, masuk set aksesnya. Nah, ini mungkin bisa di oke aja Pak langsung Pak. Di oke, nama domainnya apa misalkan, dan itu di submit begitu Pak. Oke. Nah, setelah disubmit itu akan ada SAP di sini Pak. Di sini kita tadi udah kelihatan Pak untuk SAP yang sudah terbuat itu di SAP yang belakangnya itu 282 Pak. Dari sini kita butuh di fase approval, RTS approval. Sorry saya kepencet. Nah, saya coba untuk masuk, karena ini kan kita butuh RTS approval. Tadi saya kan dari 2 RTS, saya nggak bisa minta approval dari mereka. Saya coba untuk masuk ke salah satu dokumen ini supaya saya juga nggak tahu dokumen ini sudah bisa berhasil atau belum. Gitu. Nah, ketika masuk di fase Suaranya hilang, Pak. Bentar. Nge-lag ya jaringan saya. Iya Pak, jaringan saya nge-lag Pak. Nah, ini akan muncul seperti ini ya Pak. Yuk, kita akan masuk ke, kita akan login ke OS lagi. Karena dokumen ini kita menggunakan platform OS Pak, begitu. Saya coba untuk stop set
saya pengen masukin data saya dulu ya Pak. Sebentar. Nah, bisa dicermati untuk akunnya itu sama pas sama akun yang Bapak masukkan di Medline gitu. Tidak ada yang berbeda. Saya share screen lagi. Bapak tampilannya nggak ada, Pak. Iya Pak, tadi saya matiin dulu Pak. Saya soalnya mau masukin username sama password. Oh, siapa? Nah, entah tampilannya akan seperti ini Pak ya. Untuk dokumen ini kita masukkan username sama password kita login. Nah, ketika login itu akan muncul seperti ini Pak. Memang misalnya itu bisa ditunggu dulu aja Pak. Seharusnya dia akan muncul notifikasi error kalau misalkan memang dia error Pak. Belum muncul screen-nya, Mas. Screen-nya belum muncul. Saya screen-nya belum muncul. Apa masih di hidden tadi? Masukin user password. Udah ini. Nah, ini bisa dilihat ya Pak, error saya. Ini karena saya pakai dokumen list yang lama, errornya itu akan seperti ini Pak. Validity period start itu nggak bisa kurang dari jam yang sekarang karena dokumen list ini saya menggunakan dokumen yang memang itu sebelumnya sudah ini kan saya kan dokumen list yang lama. Jadi saya untuk start date-nya itu ada di tanggal yang sudah lama Pak. Jadi CMI yang saya tujukan itu tidak bisa menerima request dari SAP saya gitu. Makanya Bapak kalau tadi di start date-nya itu memang harus lebih dari perkiraannya itu adalah tanggal request dari setelah RTF dan ROH itu di approve gitu Pak. Nah mungkin saya coba untuk masuk lagi tadi Pak yang RTS approval yang atas. Bentar. Halo Mas. Halo Mas. Sebentar Pak, saya coba lagi cek ini dulu. Mungkin sebenarnya saya juga kan kalau untuk pembuatan permit ini kan saya juga nggak bisa ya Pak, nggak bisa minta tolong RTS sama ROH yang betul untuk menerima ataupun meng-ACC. Saya jadi boleh deh untuk sekarang dokumen list itu yang tadi itu memang harus kita pencet Pak. Jadi tidak bisa yang namanya itu tuh otomatis. Jadi saya kemarin sempat lihat ini ada di fase dokumen rilis. Nah itu tuh dokumen rilis itu memang harus dipencet dan itu memang harus dilakukan action dari kita begitu Pak. Jadi tolong dari teman-teman semua dokumen rilisnya dipencet ya fasenya, jangan sampai ditungguin saja begitu. Nah mungkin dari saya untuk demonya itu seperti itu dulu. Dari rekan-rekan yang lain ada yang mau ditambahkan nggak dari Mbak Ella ataupun dari Nadif? Masukkan dulu nih Mas, dari Kalimantan. Halo. Halo. Iya Pak, halo. Iya, halo. Ini sosialisasinya kurang prepare nih, kayaknya. Harusnya kan sudah diantisipasi itu tadi akan ada simulasi seperti itu dan butuh approval ROH. Harusnya sudah ada video record sebelumnya yang disiapkan, jadi kita bisa tahu next selanjutnya setelah dokumen rilis itu harus loginnya seperti apa, kemudian lanjut ke TLP-nya seperti apa. Nah, mungkin bisa dibuatkan video tersendiri nanti baru di-share gitu di grup. Jadi kita teman-teman itu, karena kan ini juga beberapa teman ada yang onsite, nggak bisa ini segala macam. Kalau ada dokumen video jadi sampai itu clear, submitnya sampai permit TLP rilis kan enak juga gitu dari timelinenya. Mungkin bisa disiapkan. Oke, boleh.
saya coba share screen ini ya Pak ya. Saya screen WhatsApp ya Pak ya. Soalnya ada contoh dari teman-teman ini yang sudah bisa masuk nih Pak, seperti ini. Saya coba share ya Pak ya. Terlihat dari share screen saya atau tidak? Belum ya? Sudah terlihat Pak. Sudah ya Pak? Nah, ini contoh fase dokumen rilis yang ada di teman-teman nih. Ini dari teman-teman ini kemarin memang dia juga membutuhkan eskalasi ke saya bantu salah satunya. Ini dia ada di fase dokumen rilis. Itu beliau itu tinggal pencet fase dokumen rilis ini. Nah, lanjut, memang tadi kan setelah dokumen rilis itu kan akan masuk ke fase ini ya. Fase ini kan sebelumnya itu memang butuh login. Nah, itu login lagi Pak. Itu login lagi berdasarkan username dan passwordnya OWS. Passwordnya Medline sama persis, tidak akan berbeda gitu. Nah, di fase ini itu akan loading Pak. Akan loading sampai muncul pop-up antara itu sukses dan gagal. Nah, kalau contoh suksesnya itu akan seperti ini. Nah, sukses, please close this page. Begitu, Pak. Ini contohnya adalah sukses. Nah, ini adalah contoh yang error. Contoh error di sini, kenapa bisa ada set ID not found? Berarti data yang Bapak inputkan itu, set ID-nya itu tidak terdaftar di TLP. Nah, itu di luar dari ranah kita. Tapi kita sudah memberikan data-data site-site kita yang harus di mapping di TLP ini Pak. Begitu. Jadi, kalaupun misalkan memang ada isu seperti ini, bisa diinfokan ke Mbak Ella, site ID-nya itu apa, ke TLP mana, biar Mbak Ella bisa eskalasikan ke TLP yang dituju, begitu. Kok site ID ini tidak ada, begitu. Dari teman-teman semuanya. Nah, terus juga ini banyak beberapa. Bentar, saya coba cek ya. Nah, di sini error seperti ini Pak. Error seperti ini itu adalah error yang datanya itu tidak ada. Datanya itu tidak ada di DMT. Ini error dari DMT biasanya. Seperti ini. Ketika Bapak ingin melakukan request kemana? Ke DMT, tapi data akun Bapak itu tidak sama dengan yang ada di DMT, walaupun validasi pertama kalinya itu sudah bisa, itu antara email, NIK, ataupun phone number, itu yang berbeda. Padahal memang sebenarnya kita sudah eskalasikan ke DMT. Cuman memang DMT ini sebelum kita mau adanya SAP integrasi, mereka kan sudah mempunyai user manajemennya sendiri kan sebelumnya. Dan ketika kita mendapatkan data dari admin itu berbeda dengan user manajemennya DMT, otomatis akan efek ke integrasi Bapak. Dan itu bukan salah Bapak juga, itu bukan salah Bapak yang salah melakukan pengisian, tapi memang kita harus update data kita ke DMT. Itu bisa balik lagi dihubungin ke Mbak Ella untuk masalah data user ya. Tadi set ID not found ini juga bisa nih diajukan ke Mbak Ella, set ID apa dan TLP apa yang memang itu salah gitu, tidak terlihat. Oke, mungkin ada dari saya begitu. Ada yang masih mau ditanyakan nggak dari teman-teman semua? Nah, tadi ada contoh seperti ini. Sorry Pak, satu lagi Pak. Ada contoh yang itu divalidasi PIC-nya kayak gini. Nah ini tolong saya sekarang sudah saya update Medline ya. Jadi tidak bisa di spam seperti ini ya Pak. Cuman kalau misalkan memang loadingnya rada lama, itu bisa tolong ditunggu aja Pak. Karena memang ntar itu tergantung dari koneksi teman-teman masing-masing gitu. Mungkin boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Ya Pak, mau tanya Pak. Halo. Halo Pak Ajar. Iya, boleh Pak. Pak Ajar, ini tim saja kan sudah punya akun ya Pak. Di akun OWS, tapi mau create SAP itu menu tiket manajemen yang belum muncul, itu gimana? Di OWS Pak. OWS Pak. OWS atau Medline Pak? OWS. Hadi. Itu boleh diinfokan Pak nanti ke kita, karena berarti role-nya itu kita belum kita tambahkan Pak. Coba gitu, nanti kita bisa tambahkan. Iya, nanti saya WA ya Pak Ajar ya. Iya Pak, boleh Pak.
Karena Oke. memang kalau seperti ini memang itu berarti ada yang lupa ditambahkan, Pak. Itu bisa langsung ke saya. Kalau untuk yang role di OWS itu tidak terlihat karena berarti role dari akun Bapak itu belum ditambahkan untuk SAP begitu. Nanti bisa langsung japri ke saya tambahkan role. Oke, iya nanti saya ya, Pak. Terima kasih, Pak. Halo Pak. Halo Pak, halo. Mas Azhar. Halo Boleh, Pak. Pak Christian ya? Iya, Halo Pak. Christian Pak. Halo. Ya, Pak, boleh. Mau Pak Christian dulu, ini saya yang terlihat di sini, Pak Christian. Boleh. iya Mas Azhar, user not valid yang pertama tadi Mas, itu synchronize-nya hanya by Enika ya Mas ya? Beda-beda Pak. Dari OWS itu berdasarkan Enika dan nama, ya Pak. Iya. Enika dan nama untuk OWS. Tapi kalau untuk TLP itu beberapa ada yang menggunakan Enika, gabungan dari Enika dan gabungan dari nomor telepon. Ribet. Asli nggak bohong, ribet nggak bisa. Oke. Kemudian kalau kita SAP download Bang di alat. Namanya Pak. nama dan Enika yang di OWS. Alat dulu cari yang di SAP Bang. Dan di data permit di sistemnya CMI sudah sama tapi user not valid, apa kira-kira isunya ya Mas ya? Itu yang pertama. Itu Bapak sudah oke yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, kalau kita request misalnya saya request nih kita submit SAP di pagi ini, misalnya jam 8 sudah sukses. Tapi tadi yang keluar warning yang inferior tadi, yang jamnya tadi itu Mas, kan kita requestnya buat nanti malam nih, misalnya tanggal 3 untuk aktivitas TR, siarnya tanggal 4, tapi kan kita akses site-nya kan tanggal 3 jam 23 gitu. Jadi kalau solusinya seperti apa ya Mas ya, kalau seperti itu ya? Oke, betul. Bapak submit SAP-nya itu di jam berapa Pak? Di siang Pak? Enggak, di jam 8 pagi misalnya. Oke, jam 8 pagi di tanggal 3 ya Pak, tanggal 3 sekarang. Bapak mau masuk di jam 11 malam nanti ya? Iya, apakah saya masukin data masuknya itu di sistem tanggal 3 masih bisa atau harus tanggal 4? Oke. Bapak bisa masukkan itu di tanggal 3, tapi di jam 11 ya Pak, ataupun di jam 10 misalkan. Oke. Di jam 10 malam, karena kan Bapak ketika Bapak masuk start date-nya itu di jam yang sekarang, misalkan Pak, sekarang jam 11, Bapak itu submit sekarang, walaupun Bapak mau masuk jam 11 malam, Bapak submit itu di jam 11 siang, nah itu kan kita butuh RTS dan ROH approval. Misalkan RTS dan ROH approval itu baru kelar itu di jam 12 siang, tapi start date Bapak masuknya itu di jam 11 siang, itu otomatis di-cancel Pak dari CMI. Oke. Nah, jadi Bapak kalau misalkan mau masuk ke site-nya, itu bisa di jam yang 1 jam sebelum Bapak masuk, yang kira-kira itu tuh jam setelah RTS dan ROH sudah approve Pak. Jangan sampai RTS dan ROH approve di jam yang terlewat dari start date-nya, Pak. Begitu. Itu di Medline ya, Mas Azhar ya? Iya, di Medline dan DOS sama, Pak. Iya, di Medline dan DOS sama. Di create SAP-nya ada setting start date-nya, Pak. Oh, sampai ke tanggal ada ya masih DOS ya? Perasaan nggak ada deh. DOS ada Pak di atasnya. Oh, oke. Ya. Mungkin untuk di OWS biar tidak ada keliruan sekali lagi, itu saya coba share screen ya ini ya. Ini walaupun memang tampilan nanti bakalan sama untuk CMI dan lain, biar tidak ada validasi usernya, saya pilih AsiaNet dulu aja. Nah, di bagian start date di sini itu bisa terlihat Pak, ada select time-nya di atas ini. Oke. Nah, ya siap Mas. Siap. Biar Bapak mungkin tidak terkeliru untuk start date dan end date-nya begitu. Oke. Kemudian kalau misalnya ada teman-teman dengan isu bahwa
misalnya nih di Protelindo dia pernah register pakai NIK, kemudian dia pindah subkon, jadi pakai di register pakai SIM. Kita nggak bisa ya sinkronis pakai SIM ya Mas ya? Apa gimana? Oh nggak bisa Pak, karena nomor SIM sama nomor NIK itu kan beda Pak. Jadi Bapak harus daftarkan NIK ke ini Pak, kemana? Ke Mbak Ella, NIK Bapaknya. Perubahan data itu disubmit ke Mbak Ella atau direct ke TLP-nya Mas? Ke Mbak Ella? Seharusnya sih memang dari Mbak Ella itu ke TLP. Cuman kalau misalkan Bapak mau sekalian langsung ke TLP-nya itu nggak masalah. Oke Mas. Ya cukup Mas. Dari saya terima kasih Mas. Makasih ya Pak Christian ya. Dari teman-teman yang lain ada nggak? Pak Halo. Ya. Sip. HP-nya rilis gitu Pak, sampai si HP-nya rilis tapi kitanya nggak jadi onsite gitu Pak. Itu karena kan di SAP-nya itu belum bisa cancel ya Pak buat betul. Itu bagaimana Pak? Kalau seperti itu ada bisa bantuan nggak dari Mbak Ella? Itu biasanya kalau SIK Kan permitnya buat operation 1 bulan, buat project 2 minggu, merefer yang itu aja Pak. Kalau memang nggak dipakai ya berarti kan harus antisipasi kalau apalagi buat operation. Kan bukan berarti create memang harus masuk ke site kan pada hari itu. Maksudnya seperti itu. Betul Pak. Sesuai period aja Pak. Berarti Bapak keep aja permitnya. Gitu. Ya, terus kan itu juga kalau misalkan itu ada jam check-in check-out Pak. Kalau misalkan kayak the host itu kan permitnya itu berarti kan bisa 15 hari Pak. Dan itu bisa dipakai yang keduanya itu check-in check-outnya ada lagi atau gimana tuh Pak? Soalnya kalau aku coba cek itu cuma 1 hari itu aja Pak. Jam check-in check-out. Kalau check-in check-out yang di SAP-nya ya? Betul Pak. Kalau di CMI itu kan emang harus check-in check-out setelah kita onsite dan kita harus kalau yang tadi yang pertama itu mungkin setuju tuh tadi yang dari Pak Henry ya buat di keep, nanti kan check-in check-out-nya juga karena dia sinkron ke Smarky jadinya harus langsung kan, itu harus request lagi sih Pak. Tapi kalau yang permitnya panjang kayak DOS itu yang nggak butuh Smarky kan kita bisa pakai yang kedua dan yang ketiga sih Pak. Itu bagaimana Pak untuk check-in check-out-nya di OS ya Pak? Oke, sampai per hari ini kita permitnya masih berdasarkan period itu ya Pak. Jadi Bapak coba aja. Once itu memang katakanlah hari ini check-in check-out, terus tiba-tiba besok ada kendala, mungkin ini akan finding baru yang perlu kita improve. Tapi so far harusnya dia merefer dari jumlah durasi itu aja sih. Jadi mau check-in check-out-nya lebih dari 1 hari atau memang nggak ada check-in check-out sama sekali, itu harusnya merefer dari period permitnya aja Pak. Gitu. Noted Pak. Dasar dengan Matori sananya. Halo. Sorry Pak, saya lanjut Pak Matari. Gimana Pak Matari? Gimana Pak? Mau nanya, kalau lihat dari flowchart-nya itu Pak, yang request kan dari FMA ya. Kalau kita sebagai SPP atau admin bisa monitor itu enggak ya? Oh, misalnya permit ini sekarang baru nyampe ROH, permit ini sekarang baru nyampe TLP nih, belum rilis, kalau permit ini ke reject, itu ada kita bisa monitor nggak ya? Bapak sebagai apa Pak? Saya kan istilahnya sebagai ROH-nya atau sebagai TS untuk monitor, jangan sampai dengan alasan dia nggak bisa masuk, permit belum rilis dah. Kita kan harus tahu juga kan, benar nggak itu permit belum rilis gitu. Betul Pak, jadi di OWS kita itu ada namanya SAP query Pak. Saya screen ya Pak ya. Boleh saya screen dulu sebentar. Nah, seperti ini Pak. Kita bisa lihat SAP, buka masuk. Di sini kita ada SAP query Pak. Nah, SAP query di sini itu Bapak bisa monitoring untuk SAP tiket ID-nya ataupun ya tiket ID-nya itu siapa, berapa, itu bisa dimonitoring dari current fasenya Pak. Apakah sudah di RTS approval ataupun di dokumen rilis Pak. Begitu. Itu bisa dimonitoring di sini Pak. Menjawab nggak Pak Matori?
Coba query SAP tiket query ya. Ya betul Pak, SAP tiket query. Itu semua ya, nggak per area saya aja gitu ya? Oh iya Atau Pak, bisa dicek region Pak. Itu bisa difilter region ataupun domainnya juga, dan ada site ID juga, Pak. Dan untuk kreatornya itu kita ada di sini Pak. Oh oke. Pak. Oke, thank you. Pak, izin nanya Pak. Ya Pak, gimana Pak? Agar di OBS bisa ada menu SAP query itu gimana Pak? Ini Pak Ade Rizal ya? Betul Pak, dari Akamai Pak. Tim Akamai. Oh, boleh Pak diinfokan ke saya untuk ininya Pak, untuk nama akunnya Pak, biar kita tambahkan role. Berarti itu kemarin pas lagi create user itu lupa dimasukkan role. Japri ke saya aja. Nomornya berapa ya Pak? Boleh di chat bentar. Pak Azhar, dialami lagi Pak. Mohon maaf Pak, lanjut yang itu Pak. Saya taruh di ini ya Pak, saya taruh di chat ya Pak. Boleh Pak Dailami? Yang tadi Pak, yang buat approval yang CMI itu Pak, itu cuman buat khusus CMI atau all TLP seperti itu Pak? CMI doang Pak. Jadi DMT itu harusnya nggak ada masalah juga ya Pak? Kalau DMT kita di jam yang kita request. Kalau untuk start date ini itu bisa terjadi di semuanya Pak. Betul. Karena tetap dong ketika mereka mendapatkan permit, misalkan kita request permit ke DMT dan mereka terimanya itu di jam 9 pagi, padahal jam sekarang itu di jam 11, itu mereka kemungkinan nggak bakal di ACC pas sama mereka karena jam request bapaknya itu sudah lewat gitu. Maaf Pak, Dailaminya sepertinya remove dari meeting. Oh ya, oke. Ini saya mau melanjutkan pertanyaan. Kira-kira tuh ada solusinya nggak ya? Soalnya terakhir saya nge-request itu approval RTS-nya aja bisa sampai 3 jam, approval ROH-nya Sebentar bisa Pak, saya 16 jam. Mungkin bisa dari teman-teman dari Pak Hendri atau dari yang lain, saya dapat telepon Pak dari ini. Sebentar. Ini pasti pakai nutupin dulu itu yang udah berapa hari gitu. Cina grup permit. Mikna, hey.
Ada yang nanya apa ya? Sorry, Pak Azharnya lagi ngangkat telepon. Izin nanya Mbak, Rian Persada. Ini kan saya udah request permit SAP, itu kan udah dokumen rilis ya, approval RTS sama. Nah, cuman saya konfirmasi ke pihak CMI itu belum sampai. Nah, ini kelanjutannya gimana ya untuk rilis permit? Soalnya ini kan saya udah setnya udah stop permit sampai sekarang belum ada. Pak, itu kalau misalnya udah full approval dari Huawei, itu permitnya harus diklik lagi. Nah, nanti dia auto ke TLP nggak? Soalnya info Jainal Arifin itu belum nyampe ke sana. Ini sekarang fasenya udah sampai mana, Pak? Dokumen rilis, cuma sekarang udah masuk ke permit revisi lagi. Soalnya kan deadline-nya itu 2 jam ya. Saya minta ke Berarti udah masuk ke tiap vendor sebelumnya ya, Pak? Belum, kata Pak Jainal Arifin. Oh, berarti ini Pak, berarti itu tuh ke reject Pak. Ada message-nya nggak Pak? Permit revisinya itu kenapa Pak? Tadinya belum ke reject Pak. Kan itu kan saya minta sampai jam 10 ya. Sekarang udah jam 11 nih. Tapi sudah ke revisi lagi. Saya harus ulang lagi dong ya berarti. Karena kan tadi saya udah nungguin tuh. Saya kontak-kontakan kan ke daerah. Terus kata dikirim ke Pak Jainal Arifin. Kata Jainal katanya besok ke kita itu pakai sistem kita PS Pak, saya gituin kan. Gimana itu Pak? Nah Pak, untuk permit revision itu sebenarnya kita juga di situ Bapak cuma boleh buka lagi Pak Medline-nya. Di situ kita ada reject description Pak. Nah reject description-nya itu kira-kira apa ya Pak ya? Soalnya biar kita bisa jelas, oh ini ke-reject itu karena apa gitu. Seharusnya ada kok Pak. Pak Azhar, maaf Pak, tadi yang lanjut yang tadi Pak, kalau misalkan ada advice nggak Pak soal itu Pak? Soalnya kalau misalkan kita request, karena kita kebetulan di operation ya Pak ya, kalau kita request sejam, 2 jam terus ternyata RTS atau ROH-nya belum approve kan kita jadi kayak request baru lagi tuh Pak. Nanti kan kita juga nggak tahu tuh Pak berapa jam atau berapa lama dari RTS atau ROH buat approve Pak. Itu gimana ya Pak? Kalau eskalasi seperti ini tuh ke siapa ya? Soalnya kita tuh kalau ini ya kemarin saya sempat udah nanya. Jadi SLA kita itu kalau approval RTS itu di jam 12 dan dimulai dari jam 12 siang itu tuh sebelum jam 12 siang itu tuh udah pasti di approve di hari ini gitu. Cuman kalau di atas jam 12 siang maksimalnya sampai besok cuma. Jadi Bapak rekan-rekan semua itu seharusnya request SAP-nya itu hamin sebelum sih Pak, begitu. Itu paling aman. Cuman kalau misalkan memang sekiranya itu tadi kok lama ya RTS Merahnya, itu bisa langsung dihubungin ke RTS Merah karena kita itu sudah bilang kemarin juga Pak Sauro sudah mention RTS Merah ini benar-benar harus cepat untuk nge-approve request permit dari teman-teman semua gitu. Pak Azhar, Rian Pak, mau lanjutin pertanyaannya? Ya. Terkait yang masalah inferior time tadi itu tuh hanya start date-nya itu hanya sampai approval RTS atau ROH juga ya? Kalau dari kita nggak validasi start date ya Pak. Dari OWS itu nggak validasi start date. Yang validasinya itu tuh adalah di bagian TLP-nya. Nah, misalkan Bapak itu mau masuknya di jam 10 malam ini, dan Bapak request-nya sekarang, berarti Bapak request-nya itu start date-nya jam 9 Pak, jam 9 malam gitu. Karena kan by asumsi RTS dan ROH itu sudah approve dari sekarang gitu. Jadi asumsi itu RTS sama ROH itu udah approve di sebelum jam 9. Dan Bapak bisa masuk ke fase dokumen rilis itu di sebelum jam 9, otomatis itu nggak bakal kena error itu Pak.
berarti error itu sampai ke fase approval ROH ya, nggak cuma RTS aja ya? Sebenarnya error itu ada di fase dokumen rilis Pak, di fasenya TLP. Enggak, soalnya kan kalau tadi asumsinya kita kan soalnya dari B2B kan mungkin jadwal kerja kita kan nggak terjadwal, susah kalau untuk misalnya mesti nge-request H-1 atau berapanya kayak gitu. Cuman approval RTS ini kan kalau dari yang terakhir saya request tuh lengkapnya lumayan jauh gitu loh. Makanya nanya ini nih errornya ini nih cuman muncul sampai approval RTS atau sampai harus kelar approval ROH? Harus kelar Pak, ROH-nya harus kelar juga Pak. Harus approval ROH berarti ya. Oke deh Pak, makasih banyak. Betul Pak. Ya. Izin Pak Azhar itu udah saya kirim di percakapan Pak. Mohon izin. Oke, ini Rahmat Hidayat boleh. Oke, ini itu betul Pak. Itu karena yang tadi pas start date-nya itu Pak, yang validity period start ya. Itu start date yang Bapak kirimkan pas lagi Bapak fase dokumen rilis itu udah di belakang saat jam Bapak nge-request Pak. Di sini nangkep gak Pak? Agendanya Mas. Iya, siapa? Pak Rudi ya? Iya, ini dari sisi ROH dan RTS-nya Huawei sendiri, ini sudah ada komitmen juga belum buat masalah approval-nya segala macam ini? Karena kan kita sebagaimana tadi sistemnya dari TLP itu melihat waktu request dari teman-teman yang akan onsite, sedangkan beberapa tim di kami itu kerjanya nggak terjadwal untuk troubleshoot. Ini penanganannya seperti apa? Apalagi tadi dikatakan di atas jam 12 itu bisa besok mereka dikasih SLA buat approval-nya gitu. Sedangkan kita nggak ada istilah seperti itu untuk onsite gitu. Begitu dapat tiket, rilis, request permit secepatnya harus onsite. Nah, ini apa sudah ada pembicaraan juga di belakang terkait permasalahan-permasalahan seperti ini gitu loh kita di lapangan. Jangan sampai nanti ketika sudah rilis kita kejar-kejaran lagi nih di belakang. Nah, kalau ada mitigasinya seperti apa gitu? Sudah Pak, kita sudah ada obrolan itu sebelumnya Pak Regen juga untuk RTS dan ROH-nya itu mereka sudah komitmen untuk harus approve cepatnya karena dokumen rilis itu harus dirilis cepatnya juga Pak, begitu. Kalau misalkan RTS dan ROH juga masih ada yang belum approve Pak, itu bisa dieskalasi.